Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana ala taqwa wa jammalana bil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la fadla baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa, rawahu Muslim. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak sehingga kita senantiasa dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keamanan, ketentraman dan juga penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat anak, dan juga nikmat jabatan, sehingga setiap manusia satu dengan lainnya, walaupun berbeda profesi, berbeda keahlian dan juga kegemarannya masing-masing, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu satu, di mana kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan modal dan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ini merupakan tolak ukur dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kesempatan kepada setiap manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam di permukaan bumi ini dan memberikan kepadanya fasilitas-fasilitas. Laqad karramna bani Adama, sungguh kami memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka, berikan fasilitas di darat dan juga di lautan. Wa razaqakum minat thayyibat, kami beri rezeki mereka itu dari yang baik-baik, yang berkualitas, yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melihat dari sejauh mana dalam kehidupan kita ini kita memberi manfaat kepada manusia lain. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Bermanfaat dari segi kehidupannya, bermanfaat dari segi ilmunya, bermanfaat dari segi hartanya, bermanfaat dari segi jabatannya, dan juga bermanfaat dari segi pemikirannya, sehingga seluruhnya itu adalah yang akan menjadi tolak ukur penilaian Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan manusia. Allah tidak lihat kepada harta kekayaan yang kita miliki, kepada jabatan yang tinggi yang kita sandang dan gelar,
yang agung. Semua itu hanyalah di sisi manusia sebagai tolok ukur di mana dia mencapai sebuah gelar, dia mencapai sebuah jabatan duniawi. Allah Subhanahu wa taala melihat pada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu sendiri diukur dari dua, yaitu jembatan. Jembatan pertama adalah hablum minallah dan jembatan kedua adalah hablum minan nas. Di mana hablum minallah kita merupakan tolak ukur yang utama. Allah Subhanahu wa taala menilai kita sejauh mana sudah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ubudiyah. Sedekat mana sudah kita menggunakan waktu-waktu luang kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah, salat 5 waktu sehari semalam, puasa, zakat, haji, dan juga ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah sunnah-sunnah lainnya seperti salat sunnah, zikir, dan juga yaitu hablum minan nas. Tolak ukur kedua adalah yaitu sejauh mana kita berhubungan dengan manusia. Manusia inilah makhluk sosial, sehingga makhluk sosial ini nilai yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menyendiri dan seseorang yang bergaul dengan manusia dan mereka sabar ala adzahum, terhadap gangguan mereka, terhadap cemoohan mereka, terhadap caci maki mereka, khairun, itu lebih baik dari manusia-manusia yang hanya menyendiri beribadah untuk dirinya sendiri. Maka kita sebagai makhluk sosial bukan hanya soleh secara individual, tetapi adalah soleh li ghairihi, yaitu kita bagaimana mensolehkan lingkungan kita, mensolehkan yaitu tetangga kita, mensolehkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini adalah merupakan sebuah jembatan yang sangat luas untuk kita meraup nilai-nilai kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka harta yang kita miliki menjadi tolak ukur nilai jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjuki kamu suatu jalan yang bisa melepaskan kamu dari azab yang sangat pedih. Allah jamin kita memasuki surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kuncinya tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman ini adalah merupakan kunci surga bagi seseorang manusia di permukaan bumi ini. Yang kedua adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuang di jalan Allah dengan harta. Allah tidak sebutkan dengan diri duluan, tapi harta. Di mana Islam ini bisa berkembang, bisa yaitu semakin maju ketika awal perjuangan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq, seorang yang kaya raya, yang dermawan, sehingga seluruh harta yang dia miliki dia korbankan untuk membangun pundi-pundi kebaikan-kebaikan, untuk membangun agama Allah, untuk membantu yaitu pekerjaan-pekerjaan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu hari ingin berlomba dengan Abu Bakar Siddiq. Maka apa kata Rasulullah SAW?
Apa yang kamu tinggalkan wahai Umar? Saya tinggalkan setengah harta saya dan saya sedekahkan setengah harta yang lainnya. Tetapi anehnya Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar Siddiq? Yang kutinggalkan Allah dan Rasulnya.